Di dunia ini, tidak semua orang datang dengan niat baik. Sebagian datang dengan senyuman, dengan kata-kata manis, dengan perhatian yang tampak tulus. Namun di balik itu semua, ada niat yang tidak pernah mereka ucapkan. Mereka bukan sekadar orang yang sulit, mereka adalah manipulator. Orang yang hidup dengan cara mengendalikan emosi orang lain. Orang yang memelintir kata-kata. Orang yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka tidak selalu berteriak. Seringkali mereka justru terlihat tenang, terlihat baik, terlihat seperti korban. Namun di balik topeng itu, mereka sedang memainkan permainan. Permainan yang tujuannya hanya satu, menguasai pikiranmu. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh orang manipulatif. Ada satu jenis manusia yang tidak bisa mereka hancurkan. Bukan orang yang kuat secara fisik, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang tenang dalam pikirannya. Orang yang memahami satu filosofi kuno, Stoikisme. Karena Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang manipulator, bahwa emosi kita bukan milik orang lain. Dan ketika seseorang memahami hal ini, manipulasi kehilangan kekuatannya. Jadi jika kamu ingin menghancurkan orang manipulatif, bukan dengan kekerasan, bukan dengan drama, tapi dengan psikologi yang tenang dan mematikan, inilah caranya. 1. Jangan pernah bereaksi cepat. Ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang ketika berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Mereka tidak selalu membutuhkan kekuatan. Mereka tidak selalu membutuhkan kekuasaan. Yang mereka butuhkan hanya satu hal sederhana, reaksimu. Manipulator hidup dari reaksimu seperti api yang hidup dari oksigen. Semakin besar reaksimu, semakin kuat permainan mereka. Mereka tahu bagaimana memancing emosimu. Mereka tahu bagaimana menekan titik lemahmu. Mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Mereka mungkin akan meremehkanmu di depan orang lain. Mereka mungkin akan memutarbalikkan kata-katamu, hingga kamu terlihat seperti orang yang bersalah. Dan ketika itu terjadi, naluri manusia biasanya langsung bereaksi. Kamu ingin membela diri, kamu ingin meluruskan kesalahpahaman, kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar. Namun tanpa kamu sadari, di saat itulah permainan mereka benar-benar dimulai. Karena ketika kamu bereaksi cepat, kamu tidak lagi berpikir dengan jernih. Emosi mengambil alih akalmu. Dan seorang manipulator yang berpengalaman tahu persis bagaimana memanfaatkan momen itu. Mereka akan terus menekan, sedikit demi sedikit, sampai kamu kehilangan kendali. Sampai kamu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan. Sampai kamu terlihat seperti orang yang emosional, tidak stabil, dan berlebihan. Dan ketika itu terjadi, mereka hanya akan berdiri dengan wajah tenang, seolah-olah merekalah korban sebenarnya. Inilah permainan mereka. Namun filsafat Stoik telah memahami permainan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Para Stoik percaya bahwa kekuatan sejati manusia bukan terletak pada bagaimana ia menyerang, melainkan bagaimana ia menguasai dirinya sendiri. Karena orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan selalu mudah dikendalikan oleh orang lain. Itulah sebabnya seorang Stoik melakukan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat sulit bagi kebanyakan orang. Mereka tidak bereaksi cepat. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, mereka berhenti sejenak. Mereka tidak langsung menjawab. Mereka tidak langsung membela diri. Mereka memberi jarak antara stimulus dan respon. Karena di dalam jarak itulah kebebasan manusia sebenarnya berada. Di dalam keheningan beberapa detik itu, orang Stoik bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk emosiku? Apakah orang ini pantas mendapatkan reaksiku? Apakah aku harus ikut masuk ke dalam permainan ini? Dan seringkali, jawabannya adalah tidak. Jadi mereka hanya menjawab dengan tenang, pendek, tanpa emosi, tanpa drama, kadang hanya satu kata, baik, atau mungkin. Jika begitu menurutmu, kalimat sederhana itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi seorang manipulator, itu seperti pintu yang tiba-tiba tertutup di depan wajah mereka. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan kemarahanmu. Mereka menginginkan pembelaan panjangmu. Mereka menginginkan emosimu. Namun yang mereka dapatkan hanyalah ketenangan. Dan tidak ada yang lebih membuat frustrasi bagi seorang manipulator, selain seseorang yang tidak mau bermain dalam permainan mereka. 2. Kuasai emosimu, dan kamu menguasai permainan. Manipulator seringkali terlihat kuat. Mereka terlihat percaya diri. Mereka terlihat seperti orang yang selalu tahu bagaimana mengendalikan situasi. Namun sebenarnya, kekuatan mereka sangat rapuh.
Karena kekuatan mereka tidak berasal dari diri mereka sendiri. Kekuatan mereka berasal dari emosi orang lain. Mereka meminjam kemarahanmu. Mereka meminjam rasa bersalahmu. Mereka meminjam ketakutanmu. Tanpa itu semua, mereka tidak memiliki apa-apa. Bayangkan seorang pemain catur yang sangat ahli. Ia bisa mengalahkan banyak orang, namun bukan karena papan catur itu sendiri, melainkan karena ia memahami bagaimana lawannya berpikir. Manipulator juga seperti itu. Mereka membaca emosimu. Mereka mempelajari reaksimu. Mereka tahu kapan kamu akan tersinggung. Mereka tahu kapan kamu akan marah. Mereka tahu kapan kamu akan merasa bersalah. Dan ketika mereka menemukan tombol itu, mereka akan menekannya berulang kali. Namun Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang manipulator, bahwa emosi bukan sesuatu yang harus kita serahkan kepada dunia luar. Para Stoik mengatakan, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, kata-kata seseorang tidak memiliki kekuatan sampai kita memberi makna pada kata-kata itu. Jika seseorang menyebutmu gagal, kata itu hanyalah suara yang keluar dari mulut manusia lain. Namun ketika kamu mulai mempercayainya, ketika kamu mulai marah, ketika kamu mulai merasa terluka, disitulah kata-kata itu mulai memiliki kekuatan. Seorang Stoik memahami ini dengan sangat dalam. Mereka memahami bahwa dunia luar penuh dengan hal yang tidak bisa mereka kontrol. Orang bisa berkata apa saja, orang bisa berbohong, orang bisa memutarbalikkan cerita. Namun satu hal yang tetap berada di bawah kendali mereka adalah pikiran mereka sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar menguasai pikirannya, mereka menjadi sangat sulit untuk dimanipulasi. Manipulator mungkin mencoba memprovokasi. Mereka mungkin mencoba merendahkanmu. Mereka mungkin mencoba membuatmu merasa kecil. Namun di dalam pikiran seorang Stoik, semua itu hanya dianggap sebagai suara dari luar. Seperti angin yang lewat, seperti hujan yang turun. Bukan sesuatu yang harus mereka lawan. Bukan sesuatu yang harus mereka takuti. Hanya sesuatu yang mereka amati. Dan ketika emosi tidak lagi mengendalikanmu, kamu tiba-tiba berada di posisi yang sangat kuat, karena manipulator tidak lagi memiliki senjata. 3. Jangan membelah diri terhadap tuduhan palsu. Salah satu teknik manipulasi yang paling licik adalah tuduhan palsu. Manipulator seringkali mengatakan sesuatu yang tidak benar tentangmu. Mereka mungkin menuduhmu egois. Mereka mungkin menuduhmu tidak peduli. Mereka mungkin menuduhmu melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu lakukan. Tujuannya bukan untuk menemukan kebenaran. Tujuannya hanya satu, membuatmu bereaksi. Karena manusia memiliki naluri yang sangat kuat untuk membela dirinya. Ketika seseorang menuduhmu sesuatu yang tidak benar, kamu ingin segera meluruskannya. Kamu ingin menjelaskan semuanya. Kamu ingin memastikan bahwa orang lain memahami siapa kamu sebenarnya. Namun disitulah perangkapnya. Ketika kamu mulai membela diri secara emosional, kamu sudah masuk ke dalam panggung yang mereka buat. Percakapan tidak lagi tentang kebenaran. Percakapan berubah menjadi permainan kekuasaan. Manipulator akan terus memutarbalikkan kata-katamu. Setiap penjelasan yang kamu berikan akan mereka gunakan untuk menciptakan tuduhan baru. Dan perlahan-lahan, kamu akan merasa lelah. Kamu akan merasa frustasi. Kamu akan merasa seolah-olah kamu harus terus membuktikan dirimu. Namun orang Stoik memahami satu hal yang sangat membebaskan. Tidak semua tuduhan layak untuk dijawab. Kadang-kadang, cara paling kuat untuk menjawab tuduhan adalah tidak menjawab sama sekali. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu menyadari bahwa orang yang benar-benar ingin memahami tidak membutuhkan penjelasan panjang. Dan orang yang sudah memutuskan untuk salah paham tidak akan pernah puas dengan penjelasan apapun. Jadi seorang Stoik hanya menjawab dengan tenang. Jika itu yang kamu pikirkan, tidak apa-apa. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya sangat besar. Karena ketika kamu berhenti membela diri secara emosional, manipulator kehilangan kendali atas percakapan. Dan perlahan-lahan, mereka akan menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan bagi mereka. Bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas pikiranmu. 4. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika berhadapan dengan orang manipulatif. Mereka tidak hanya ingin mengendalikanmu, mereka ingin menarikmu masuk ke dalam dunia mereka. Dunia yang penuh konflik, dunia yang penuh drama, dunia yang penuh kebingungan emosional. Manipulator jarang bermain secara langsung. Mereka tidak selalu menyerangmu secara terbuka. Sebaliknya, mereka menciptakan situasi yang membuatmu merasa harus menjelaskan diri.
Situasi yang membuatmu merasa harus meluruskan kesalahpahaman. Situasi yang membuatmu merasa harus memperbaiki hubungan yang sebenarnya tidak pernah rusak. Perlahan-lahan, tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di tengah permainan mereka. Dan semakin lama kamu berada di sana, semakin sulit untuk keluar. Karena permainan manipulasi bukanlah tentang satu percakapan. Ini adalah siklus emosional. Hari ini mereka menyakitimu. Besok mereka bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kemudian mereka membuatmu merasa bersalah. Kemudian mereka meminta maaf. Kemudian mereka mengulanginya lagi, dan lagi, dan lagi. Sehingga suatu saat kamu mulai merasa lelah, bingung, tidak yakin apakah kamu yang salah atau mereka. Namun Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Tidak semua permainan harus dimainkan. Bayangkan seseorang mengundangmu untuk berkelahi di lumpur. Kamu bisa saja menerima tantangan itu. Kamu bisa melompat masuk dan mulai bertarung. Namun apa yang akan terjadi? Kamu mungkin menang, namun kamu tetap keluar dengan tubuh penuh lumpur. Dan seringkali, orang yang mengajakmu berkelahi di lumpur justru menikmati kekacauan itu. Manipulator seperti itu, mereka merasa nyaman di dalam drama. Mereka merasa kuat ketika situasi menjadi kacau. Namun orang Stoik memilih sesuatu yang berbeda. Mereka memilih untuk tidak masuk ke dalam lumpur itu sejak awal. Ketika seseorang mencoba memancing konflik, orang Stoik tidak selalu merespon. Mereka tidak selalu membela diri. Mereka tidak selalu memperdebatkan setiap kata. Kadang-kadang mereka hanya diam, bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang sangat penting. Kedamaian batin jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan yang tidak berarti. Dan ketika seorang manipulator menyadari bahwa kamu tidak mau masuk ke dalam dramanya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mereka mulai kehilangan kekuasaan, karena permainan hanya bisa dimainkan jika ada dua pemain. Dan ketika kamu menolak untuk bermain, permainan itu berhenti dengan sendirinya. 5. Batasi akses mereka ke hidupmu. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang ketika menghadapi manipulator adalah mencoba mengubah mereka. Mereka berharap suatu hari manipulator akan menyadari kesalahannya. Mereka berharap suatu hari semuanya akan menjadi lebih baik. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Manipulator tidak selalu berubah. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena manipulasi seringkali memberi mereka keuntungan. Jika seseorang mendapatkan perhatian, kekuasaan, atau kendali dari manipulasi, mengapa mereka harus berhenti? Itulah sebabnya Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Jika kamu tidak bisa mengontrol seseorang, kamu masih bisa mengontrol seberapa dekat mereka dengan hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa batasan harus selalu dijelaskan dengan kata-kata panjang. Namun sebenarnya, batasan paling kuat seringkali tidak diucapkan. Batasan ditunjukkan melalui tindakan, melalui jarak, melalui keputusan yang tenang namun tegas. Seorang Stoik mungkin tidak akan membuat drama. Mereka tidak akan berteriak. Mereka tidak akan membuat konflik besar. Namun perlahan-lahan, mereka mulai menarik diri. Mereka mulai mengurangi percakapan yang tidak perlu. Mereka mulai berhenti berbagi hal-hal pribadi. Mereka mulai menjaga jarak emosional. Bukan karena mereka membenci orang itu, tetapi karena mereka menghargai ketenangan pikiran mereka sendiri. Dan sesuatu yang menarik terjadi ketika seorang manipulator kehilangan akses ke emosimu. Mereka mulai merasa gelisah. Karena manipulator hidup dari perhatian. Mereka hidup dari respons. Mereka hidup dari keterlibatan emosional orang lain. Ketika semua itu mulai hilang, mereka kehilangan panggung. Bayangkan seorang aktor yang terbiasa tampil di panggung besar. Lampu sorot menyala, penonton memperhatikan setiap gerakannya. Namun suatu hari, panggung itu tiba-tiba kosong. Lampu mati, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan. Itulah yang dirasakan manipulator ketika seseorang berhenti memberi mereka akses. Dan seringkali, itu jauh lebih menghancurkan daripada perlawanan apapun. 6. Jadilah orang yang tidak bisa diprediksi. Manipulator sangat ahli dalam membaca manusia. Mereka memperhatikan detail kecil. Mereka mengingat bagaimana kamu bereaksi dalam situasi tertentu. Mereka mempelajari kebiasaan emosimu. Mereka tahu kapan kamu akan marah. Mereka tahu kapan kamu akan merasa bersalah. Mereka tahu kapan kamu akan mencoba memperbaiki hubungan. Dan ketika mereka memahami pola itu, mereka mulai menggunakan pola tersebut melawanmu. Mereka menekan tombol yang sama berulang kali, karena mereka tahu bagaimana kamu akan merespon. Namun ada satu hal yang sangat ditakuti oleh seorang manipulator.
sesuatu yang membuat mereka kehilangan kendali sepenuhnya, ketidakpastian. Ketika seseorang tidak lagi bereaksi dengan cara yang bisa diprediksi, permainan manipulasi menjadi jauh lebih sulit. Bayangkan seorang pemain catur yang biasanya bisa memprediksi langkah lawannya. Namun tiba-tiba lawannya mulai bermain dengan cara yang berbeda, tidak emosional, tidak impulsif, tenang, tidak terbaca. Setiap langkah terasa misterius. Setiap respons terasa dingin namun terkendali. Itulah yang terjadi ketika seseorang mulai menerapkan prinsip stoik. Mereka tidak lagi bereaksi secara otomatis. Mereka tidak lagi mengikuti pola lama. Kadang mereka menjawab singkat. Kadang mereka tidak menjawab sama sekali. Kadang mereka hanya tersenyum dan mengubah topik. Dan perlahan-lahan, manipulator mulai merasa kehilangan arah. Karena mereka tidak lagi tahu tombol mana yang harus ditekan. Mereka tidak lagi tahu bagaimana memancing reaksimu. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan reaksimu, mereka kehilangan kendali atas hubungan itu. Pada titik itu, kamu tidak perlu menghancurkan mereka. Permainan mereka sudah runtuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang mengalahkan orang lain, bukan tentang membuktikan siapa yang benar, bukan tentang memenangkan setiap konflik yang datang. Seringkali, kemenangan paling besar dalam hidup adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk bertarung, karena orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang mampu menghancurkan lawannya, melainkan orang yang mampu menjaga kedamaian di dalam dirinya sendiri. Orang manipulatif mungkin masih ada di dunia ini. Mereka mungkin masih mencoba memainkan permainan lama mereka. Mereka mungkin masih mencari emosi dari orang lain. Namun suatu saat, mereka akan menyadari sesuatu, bahwa ada orang-orang yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Orang-orang yang pikirannya terlalu tenang untuk diprovokasi. Orang-orang yang hatinya terlalu damai untuk dipancing amarahnya. Dan orang itu adalah kamu. Ketika kamu berhenti memberi mereka reaksimu, ketika kamu berhenti memberi mereka emosimu, ketika kamu berhenti memberi mereka ruang di dalam pikiranmu, sesuatu yang sangat sunyi namun sangat kuat mulai terjadi. Kamu kembali pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup di dalam drama orang lain. Kamu tidak lagi hidup di dalam permainan orang lain. Kamu hidup di dalam kedamaianmu sendiri. Dan disitulah kebebasan sejati berada. Karena dunia luar mungkin selalu kacau. Orang mungkin selalu berubah. Keadaan mungkin tidak selalu adil. Namun satu hal yang selalu bisa kamu jaga adalah ketenangan jiwamu. Dan ketika seseorang berhasil menjaga ketenangan itu, tidak ada manipulasi yang bisa menggoyahkannya. Tidak ada kata-kata yang bisa melukainya. Tidak ada permainan yang bisa menjebaknya. Ia menjadi seperti lautan yang dalam. Di permukaan mungkin ada ombak, namun di kedalaman, semuanya tetap tenang. Jadi jika suatu hari kamu bertemu dengan orang yang mencoba mengendalikan hidupmu, ingatlah satu hal sederhana ini. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka. Kamu hanya perlu menguasai dirimu sendiri. Karena orang yang menguasai pikirannya tidak akan pernah diperbudak oleh siapapun. Dan di dalam keheningan itu, di dalam ketenangan itu, kamu akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini dicari oleh banyak manusia. Bukan kemenangan, bukan pembalasan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian.